Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko masing-masing. Yang pertama ya IHSG. IHSG hari ini ditutup naik tipis 0,11% ke level 6659 ya. Yang dimana per hari ini foreign itu masih melakukan net sell. Yang net sell-nya rata-rata itu di saham-saham blue chip finance ya. Jadi untuk saat ini walaupun ya hari ini blue chip finance itu pada rebound, menurut saya itu cuma technical rebound biasa ya, belum bisa dikatakan menarik karena itu tadi ya, karena foreign masih melakukan net sell. Selain itu juga market global belum kondusif. Jadi untuk saat ini view saya untuk IHSG masih sama ya, masih jelek dan masih ada kecenderungan untuk turun terlebih dahulu. Jadi blue chip commodity untuk saat ini skip dulu ya. Oke, so itu untuk IHSG ya. Jadi masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Trading lah dengan 30% atau maksimal 50% dari total portofolio kalian ya. 50% lagi keep in cash. Nah, kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu JPFA teman-teman ya. Nah, JPFA sendiri sebelumnya pernah kita bahas dan sayangnya di sini kan waktu itu kita sarankan beli bertahap sampai 1450 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1435 kalau nggak salah ya. Dan sayangnya dia di sini sempat sedikit offside ya, jadi bisa dikatakan plan sebelumnya ini fail. Nah, apakah ini artinya JPFA sudah jelek? Kalau menurut saya JPFA ini belum bisa dikatakan jelek teman-teman ya. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Supportnya turun ya ke 1400. Ini 1400 adalah support untuk saat ini. Nah, jadi kalau kalian tertarik untuk beli JPFA, plan sekarang itu berubah teman-teman ya. Kalian bisa cicil dari harga sekarang 1450 sampai 1400. Jadi risknya sekarang itu makin kecil. Ya, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 1450 ya, sorry. Stop lossnya itu teman-teman bisa pasang di bawah 1400 ya. Kalau close under itu teman-teman bisa consider untuk cut loss. Resisten untuk JPFA itu ada 1600. Jadi kalau dari view saya pribadi ya, JPFA ini ada peluang dia membentuk yang namanya cup and handle. Ini cupnya udah jadi, sorry. Ini cup dan saat ini JPFA itu dalam proses pembuatan handle baru ya. Selama dia masih ketahan di 1400, harusnya JPFA itu masih ada peluang untuk menunjukkan kenaikan. Nah, JPFA juga di sini ya, dia ketahan di resisten. Nah, sebelumnya di sini dia ketahan resisten ya, resisten dari downtrend line. Nah, itulah mengapa dia turun teman-teman ya, dia turun, dan yang menarik adalah dia turun dengan volume yang relatif terus mengecil. Jadi sebenarnya JPFA ini kalau saya bilang ya, JPFA itu masih oke dan masih layak buat di koleksi. Nah,
So itu untuk YPFA. Kemudian saham berikutnya itu saham Pegas. Oke, Pegas sebelumnya kita fail, teman-teman ya. Kita bisa dikatakan fail. Yang ikut dari awal kita bahas di sini untung banyak di Pegas, kemudian yang beli ketika kita sarankan beli di sini itu fail karena sahamnya udah jebol dari supportnya. Nah, oke, so kita bisa hapus dulu semua, kita gambar ulang ya. Kalau kita perhatikan, technically sebenarnya Pegas ini dia udah jelek. Pas dia jebol 1600 itu harusnya kalian udah consider untuk exit. Di sini ada double tops. Ini top 1. Kemudian ini top kedua. Dengan target penurunan dia bisa sampai ke kembali ke 1350-an ya, tepat di support ini. Nah, selain itu kalau kita perhatikan saat ini ya, Pegas itu dalam proses pembuatan yang pattern lanjutan yang namanya bearish pennant. Jadi untuk saat ini Pegas kalau menurut saya pribadi itu belum menarik buat entry ya. Nah, kalian bisa entry Pegas kalau seandainya dia ada perlawanan dan break dari 1600. Oke, so itu untuk Pegas belum menarik, belum technical ya. Secara technical itu belum menarik. Tunggu dia konsol di bawah atau tunggu dia break dari 1600 baru Pegas maybe oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada saham Amar. Amar ini menarik ya. Ini menarik di mana Amar sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far bergerak sesuai dengan apa yang kita bahas, teman-teman ya. Nah, terakhir kali kita bahas Amar kalau nggak salah di candle ini ya. Candle ini atau ini, saya lupa ya. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli Amar di sekitar 290 sampai 280. Nah, Amar hari ini dia break dari pattern double bottom, teman-teman ya. Kita perhatikan volumenya juga oke. Jadi Amar ada potensi menuju resisten terdekat di 350. Nah, untuk area beli saat ini Amar meningkat ya. Teman-teman bisa koleksi Amar dari harga sekarang tipis-tipis sampai 300. Ya, ini adalah area beli tipis-tipis sampai 300. Kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 300 ya sebagai area stop loss dengan target Amar bisa ke 350-an ya. Dan kalau seandainya Amar lewat dari 350, maka Amar itu confirm reversal dan ada potensi kenaikan lanjutan ya untuk Amar ini sendiri. Oke. Itu untuk Amar. Kemudian berikutnya itu Arto ya. Arto hari ini kembali melanjutkan kenaikan 5% lebih, ditutup di level 9.550 ya. Yang dimana terakhir kali kita bahas Arto kalau nggak salah ya di sekitaran sini pokoknya, yang waktu itu kita sarankan beli Arto di box kuning ini ya. Nah, Arto ini so far menarik ya. So far menarik. Resisten terdekat itu ada di 10.000 ya. Dimana kalau Arto itu mampu lewat dari 10.000, ada potensi Arto itu akan kembali ke 12.500-an. So, jadi buat teman-teman yang udah beli, set trailing stop ya, atau nanti bisa averaging up ketika Arto itu mampu bertahan atau break dari 10.000. Nah,
So buat teman-teman yang belum entry bisa manfaatkan buy on breakout ketika Arto ini break dari 10.000 ya. Tapi mengingat kondisi market yang lagi belum stabil dan posisi kalian buy on breakout, maka porsinya itu diatur teman-teman ya. Jangan samakan ketika teman-teman beli di bawah dengan teman-teman beli di atas atau beli pas breakout. Itu beda cerita kalau menurut saya pribadi ya. Nah, so far bank digital itu majority bisa dikatakan oke ya. Salah satunya ini Arto, Amar, BBYB, BBKP, BRIS ya. So far belum ada yang fail ya dari saham-saham itu yang kita bahas sebelumnya. Nah, itu untuk Arto. Kemudian ada satu saham lama ya yang menurut saya ini cukup menarik buat kita perhatikan, yaitu GCCO. Nah, GCCO sebelumnya ini GCCO sempat memberikan cuan yang lumayan juga teman-teman. Nah, GCCO hari ini naik 8% lebih, ada peningkatan volume. Jadi kalau kita perhatikan GCCO ini patternnya menarik ya. Patternnya menarik, ini ada potensi GCCO membentuk pattern inverted head and shoulders. Ini shoulder kanan, kemudian ini head, dan saat ini dia dalam posisi membentuk shoulder kiri ya. Dengan resisten itu di 150 sampai 151 ya. Seandainya dia mampu break dari 150, ada potensi GCCO lanjut naik sampai 180-an. Jadi so far kalau saya lihat ini GCCO ada potensi ya, ada potensi untuk break dari 150. Nah, untuk area beli di mana? Kalau seandainya dia koreksi ya di 130 sampai 135 itu bisa kita jadikan sebagai area beli ya. Atau 140 deh. 140 sampai 130 itu bisa teman-teman jadikan area beli ya, tipis-tipis. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 130 ya, itu sebagai area stop loss. Dengan harapan dia mampu break dari 150 dan menuju ke 180-an. Itu untuk GCCO. Ya, jadi untuk GCCO menurut saya pribadi cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Kemudian ya yang terakhir ini ada saham BP. BP hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 5% lebih, 4,5% ditutup di level 126. Nah, sebelumnya kita sarankan beli BP di box kuning ini ya, di range 125 sampai 110. Nah, buat teman-teman yang maybe udah beli di sini, harusnya kalian udah kena trailing stop di BP. Oke. Nah, and then BP hari ini turun dan menurut saya pribadi supportnya naik jadi sini teman-teman ya. 100 ya 120. Ini support sekarang di BP ya, di 120. Under 120 close under itu ya, teman-teman bisa consider untuk exit kalau teman-teman tertarik untuk beli BP di harga sekarang ya. Nah, kenapa 120? Karena 120 itu merupakan garis uptrend dari BP. Once kalau dia seandainya jebol dari 120, it's mean ya trend dari BP udah patah dan ada potensi penurunan lanjutan. Nah, jadi untuk saat ini BP kalau mau beli sampai 120 itu batas maksimal ya. Batas maksimal under itu bisa consider untuk exit. Oke, so sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam.